Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin di Kebon Kopi Cimahi Selatan yang Allah muliakan. Kita kembali berjumpa membahas masalah yang merusak ukhuwah. Sudah dua yang kita bahas. Pertama, kebodohan. Kedua adalah hubbud dunia atau cinta terhadap dunia. Cinta terhadap dunia menyebabkan ketidakikhlasan atau membawa tendensi-tendensi duniawi di dalam bermuamalah termasuk dalam berukhuwah. Kita teruskan. Penyakit yang ketiga atau perusak ukhuwah yang ketiga adalah kita semua punya ini. Itu hasad. Bahasa kitanya dengki. Apa definisi hasad dan bagaimana hasad ini bisa merusak bukan hanya ukhuwah saja, tapi merusak agama. Maksud dari agama adalah pahala dari hasil pengamalan agama kita rusak, hilang. Termasuk keimanan rusak, akhlak rusak. Seluruh bagian dari agama ini rusak. Karena apa? Karena hasad. Maka Nabi SAW menyatakan atau menyebut hasad dengan sebutan haliqah. Haliqah itu tukang cukur. Kata beliau, la aqulu tahluq asy-sya'r walakin tahluquddin. Aku tidak mengatakan yang dimaksud mencukur di sini adalah mencukur rambut. Tapi maksudnya mencukur agama. Kalau mencukur rambut dengan cara rambut itu dipotong lalu dibuang. Mencukur agama, beberapa poin dari agama ini dipotong dan dibuang. Apa definisi dari hasad? Hasad adalah karahatu ma an'amallahu bihi 'alal 'abdi. Hasad artinya membenci kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Apapun bentuk kenikmatan itu. Harta, kepintaran, jabatan, pujian orang kepada orang tersebut, popularitas atau apapun yang berupa kebaikan yang Allah berikan kepada seorang, lalu kita membenci turunnya kebaikan itu kepada orang tersebut. Hanya benci, hanya tidak suka, itu sudah hasad. Walaysa huwa tamanna zawali ni'matillahi 'alal ghair. Hasad itu bukanlah mengangan-angankan hilangnya kenikmatan pada diri orang lain. Bukan. Asal benci orang itu dapat nikmat dari Allah itu sudah hasad. Kalau berharap semoga kenikmatan itu hilang. Dicabut oleh Allah. Kalau dapat harta semoga hartanya itu kebakaran dirampok ditipu nah, itu sudah keburukan kedua. Kalau umpamanya terus beraksi lagi dalam bentuk mencari sebab-sebab buruk teraihnya kenikmatan, lalu suudzon jangan-jangan korupsi.
Jangan-jangan maling. Jangan-jangan piara tuyul. Semacam. Itu sudah suudzon dan tuhmah. Tuhmah itu tuduhan. Lihat. Dari hasad. Ya. Terus ada keinginan hilangnya nikmat dari diri orang itu. Lahir suudzon. Lahir tuduhan kepada orang lain. Tuduhan tanpa bukti itu tuhmah lalu disebar. Kalau menyebarkan, oh si anu tuh banyak duit korupsi tanpa bukti. Oh si anu banyak duit itu piara tuyul tanpa bukti. Ada buktinya kalau umpah dia berjalan sok ngagandong dia ke belakangan sok ada aki-aki biasanya. Disebut ngagandong tuyul. Kalau memang itu bukti tuyul banyak ikhwan tuh yang begitu. Tetangga saya juga ada. Kalau ke masjid pulang dari masjid gewe ngagandong lengan. Itu tuyul dibawa ke masjid. Heureuy ya namanya. Itu bukan bukti. Maka dari hasad lahir tadi keinginan untuk hilang kenikmatan itu dari orang itu, lahir suudzon, lahir tuduhan, lahir buhtan. Buhtan itu bahasa kitanya fitnah. Buhtan itu menyebarkan aib yang sebenarnya aib itu tidak ada pada diri orang itu. Kalau aib itu ada pada diri orang itu namanya ghibah. Ghibah itu adalah dzikruka akhak bima yakrah. Engkau menyebut aib saudaramu yang saudaramu enggak suka kamu menyebut aib itu. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, afara'aita in kana fihi ma aqul? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau keburukan yang aku omongkan itu ada pada diri saudaraku? Fakta itu sesuai dengan realita, memang dia seburuk yang kita omongkan. Apa itu ghibah? Nabi menyatakan, in kana fihi ma taqul faqad igtabtahu. Kalau di dalam diri saudaramu ada aib yang kamu omongkan, kamu sudah menggibahinya. Wa in kana lam yakun fi illam yakun fihi ma taqul, kalau dalam diri saudaramu tidak ada aib yang kamu omongkan, faqad bahattahu, kamu sudah berbuat buhtan kepadanya. Buhtan lebih gede dosanya daripada ghibah. Ghibah aja gedenya bingit, apalagi buhtan. Dari hasad lahir berbagai macam keburukan-keburukan lain. Apa yang terjadi? Yang terjadi dosa nambah, pahalanya hilang, di-offer kepada korban kejahatan dia, iman rusak, akhlak buruk, pikiran juga terkuasai oleh syaitan laknatullahi alaih, maka hilanglah sebagian besar dari agama pada dirinya. Jadi berkata Syekh Al-Utsaimin, bal huwa mujarradun ay yakrahul insan ma an'ama Allahu bihi ala ghairihi fa hadha huwal hasad. Sawa'un tamanna zawalihi aw lam aw yabqa walakinnahu karihun lah. Jadi sekedar membenci kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang itu hasad. Baik dia berharap kebaikan atau kenikmatan itu hilang pada diri orang itu ataupun tidak, cukup hanya membenci hal itu sudah hasad. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, al-hasad karahatul insan ma an'amallahu bihi ala ghairi. Hasad itu adalah seseorang membenci kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Hanya benci. Dan hampir-hampir
Satu jiwa pun tidak ada yang bisa selamat dari hasad. Termasuk orang takwa, orang soleh, ya terkena penyakit hasad ini. Makanya berkata Nabi alaihi salatu wassalam dalam salah satu hadis. Kata Nabi SAW, "Idza hasadta fala tabghi, wa idza dhananta fala tuhaqqiq." Kalau kamu hasad, menunjukkan hasad itu akan selalu datang ke setiap orang. Seringkali kita nggak suka orang yang kita benci dapat nikmat. Betul apa benar? Iya. Kalau kamu hasad, fala tabghi, jangan kamu berbuat aniaya kepada orang itu. Jangan zalim, jangan memfitnah, jangan suudzon, jangan menuduh ini, menuduh itu, jangan menyebarkan berita-berita palsu, hoax tentang dia. Pokoknya fala tabghi. Wa idza dhananta, kalau kamu suudzon kepada seseorang, fala tuhaqqiq. Jangan kamu cari-cari kepastian tentang buruknya dugaanmu. Kayak orang ini begini deh, buruk ya. Lalu diselidiki. Tajassus. Suudzon selalu mendorong orang untuk tajassus. Setelah tajassus dapat keburukan yang tadi diduganya, baru disebar gibah. Makanya 3 keburukan ini Allah satukan, Allah larang tiga-tiganya sekaligus berurutan dalam satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsam wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Di surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Hai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian kebanyakan berprasangka. Karena sebagian prasangka itu dosa, yaitu suudzon. Sebagian, kalau husnudzon tidak. Kalau husnudzon bagus dan harus kepada setiap orang husnudzon. Maka tidak semua dzon itu dosa. Ada yang berpahala, yaitu husnudzon. Nah yang dosa suudzon. Wala tajassasu, jangan tajassus. Setelah menduga keburukan, tajassus, cari-cari keburukannya apa. Dikorek-korek aibnya. Setelah dapat, disebar ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Nah, jadi Nabi SAW melarang, kalau kamu ada hasad, jangan kamu berbuat aniaya kepada orang yang kamu hasadi tersebut. Kalau kamu suudzon, jangan cari-cari aib atau dugaan buruk yang kamu sangkakan tadi. Hadis ini penggalan dari sebuah hadis yang agak panjang. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la yaslimu minhunna ahadun." Coba bayangkan. Ada 3 perkara ini buruk. Seorang pun tak ada yang selamat dari 3 keburukan ini. Pertama, at-tiyarah. At-tiyarah itu tadi apa? Meramal. Dan setiap daerah pasti ada ramalan tertentu yang diyakini. Tiyarah itu awalnya meramal dengan burung. Kalau zaman baheula, kalau orang mau berangkat terus di atas rumahnya ada burung, digebah. Digebah itu di apa? Dihus gitu tadi apa? Diusir. Kemana dia pergi? Ke utara atau ke selatan? Kalau ke utara berarti untung. Jadi berangkat. Kalau ke selatan berarti bakal rugi. Nggak jadi itu. Sial. Awalnya meramalkan kesialan atau keuntungan dengan burung. Maka disebut tiarah. Tapi akhirnya makna tiarah
melebar kepada seluruh ramalan, apapun jenisnya, baik dengan burung ataupun dengan benda lain, atau dengan peristiwa. Umpamanya pas kita akan berangkat bisnis umpamanya, tiba-tiba ada anak jatuh sampai berdarah. Oh, ini pertanda buruk, nggak jadi berangkatnya. Meramalkan keburukan dengan sebuah peristiwa. Ini tiarah. Setiap daerah ada ya. Di Sunda mah gitu tuh, kalau ada suara burung kedasih, bahasa Sundana sweet uncuing, tandanya akan ada yang mati gitu ya. Kalau ada burung bebencek, cek gitu, tandanya akan ada bangsat. Kalau ada burung gagak akan ada macam-macam lah gitu. Kalau ada kupu-kupu si rama-rama, mau ada tamu. Padahal enggak. Kalau ada kupu-kupu si rama-rama di ruang tamu kita, pasti sebelumnya ada ulat bulu gede itu. Kupu-kupu dari mana asalnya? Dari ulat bulu gede itu mungkin nyempot di juru teka tinggalinya. Tiba-tiba sudah jadi kupu-kupu saja ya. Untung saja nggak ketahuan. Kalau ketahuan sama ibu-ibu pasti menjerit-jerit itu ya. Kalau pas sudah jadi kupu-kupu, indah gitu, seneng aja. Bukan karena ada tamu. Betapa seringnya saya melihat kupu-kupu di rumah saya nggak ada tamu, dan betapa seringnya ada tamu ke rumah tanpa ada kupu-kupu. Berkata Rasul SAW, "Thalathatun la yaslimu minhunna ahad." 3 hal, tak ada orang yang selamat seorang pun dari 3 hal ini. Pertama, at-tiyarah. Kedua, dhon, yaitu suudzon. Orang pasti ada suudzon untuk ke orang lain, sesoleh apapun dia. Yang ketiga, al-hasad. Maka 3-tiganya pasti teralami ya. Lalu Nabi SAW memberi solusi. Fa'idha tatayyarta fala tarji, wa idha hasadta fala tabghi, wa idha dhananta fala tuhaqqiq. Kalau kamu bertiarah atau terpengaruh oleh ramalan, jangan kamu balik lagi, teruskan saja. Umpamanya begitu mau keluar, ternyata ada anak jatuh. Menurut mitos yang menyebar, tandanya akan celaka. Itu kan, kadang terpengaruh, iya, teringat. Kalau ngegeleng ucing, bakal cilakanya enggak? Itu tiarah. Jangan kamu kembali, teruskan. Wa idza hasadta fala tabghi, kalau kamu hasad kepada seorang, jangan kamu berbuat aniaya terhadap orang tersebut. Wa idza dhananta, dan kalau kamu suudzon kepada seorang, fala tuhaqqiq, jangan kamu cari bukti tentang keburukan yang kamu duga. Hadis ini dinukil oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Lalu beliau berkata, karena ini Imam Ibnu Hajar bukan Nabi SAW. Hadza mursal au mu'dhal lakin lahu syahid. Hadis ini mursal atau mu'dhal. Mursal dan mu'dhal istilah dalam ilmu hadis. Maknanya kalau mursal itu hadis yang terputus di akhir sanad, kalau mu'dhal terputus di bukan awal, pinggir. Kalau di awal mu'allaq, di akhir mursal. Kalau di tengah-tengah munqati. Kalau di sisi, di gigir awal atau di gigir hampir akhir, namanya mu'dhal. Tapi ini istilah untuk hadis yang sanadnya terputus, dhaif, iya. Walakin lahu syahid, tapi dia punya syahid. Syahid itu penguat, tapi penguat yang berasal dari sahabat lain.
Kalau dari sahabat yang sama namanya tabi', jamaknya tawabi'. Kalau dari sahabat yang lain namanya syahid, jamaknya syawahid. Umpama ini hadis dhaif dari Abu Hurairah radhiyallahu an dengan lafaz begini dhaif. Tapi ada Abu Hurairah meriwayatkan dengan lafaz yang sedikit berbeda tapi maknanya sama. Sama-sama dari Abu Hurairah, namanya tabi'. Tapi kalau ini dari Abu Hurairah terus dhaif. Tapi ada hadis lain dari Abu Musa al-Ash'ari umpamanya, dari sahabat lain yang menguatkan hadis ini, namanya syahid. Syahid dan tabi adalah istilah dalam ilmu mustalahul hadis, tapi menyangkut sanad. Tapi hadis ini punya syahid dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, sehingga hadis ini menjadi hadis yang terangkat sanadnya menjadi hasan li ghairihi. Selain Imam Al-Baihaqi juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid dengan lafaz idza hasadtum fala tabghu wa idza dhanantum fala tuhaqqiq wa idza tatayyartum famdau wa 'ala Allahi fatawakkalu. Apabila kalian hasad, janganlah kalian berbuat aniaya kepada orang yang kalian hasad tersebut. Kalau kalian suudzon, jangan kamu mencari bukti tentang keburukan orang yang kamu suudzoni tersebut. Dan kalau kamu tatayyur, maka lanjutkan perjalananmu dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. Jadi ketika menjelaskan hadis ini, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yakni annal insana yajibu alaihi idza ra'a fi qalbihi hasadan lil ghair alla yabgha alaihi biqaulin aw bi fi'lin fa inna dzalika min khisalil yahud. Makna hadis ini adalah, kalau kamu merasakan dalam dirimu ada hasad kepada orang lain, maka janganlah kamu berbuat aniaya kepada orang lain, itu baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Karena itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ayat 54 Allah menyatakan, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Atau mereka orang-orang Yahudi hasad kepada manusia atas apa yang Allah telah berikan kepada manusia itu berupa karunia-Nya. Padahal kami sudah memberikan kepada keluarga Ibrahim kitab dan hikmah, dan kami berikan kepada mereka kekuasaan yang besar. Jadi hasad ini karakter Yahudi. Hasad menyebabkan orang itu menolak kebenaran, andai kebenaran itu berkaitan dengan orang yang dibencinya. Saya sering cerita, kenapa Yahudi itu disebut berilmu tapi tak beramal. Al-maghdubi alaihim Yahud, syibhul Yahud. Orang yang dibenci dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, maksudnya Yahudi. Waladhdallin, maksudnya Nasrani. Yahudi berilmu tapi tak beramal. Nasrani beramal tapi tak berilmu. Dua-duanya dibenci oleh Allah dan sesat. Kenapa Yahudi berilmu tapi tak beramal? Karena dia berilmu tentang kenabian Muhammad SAW. Tapi enggak diyakini, artinya tidak diterima, ditolak. Yakin ini Nabi akhir zaman yang selama ini ditunggu-tunggu. Tapi ditolak, diingkari, walaupun meyakininya. Semua ciri Nabi akhir zaman yang mereka yakini ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Tapi ditolak. Kenapa? Hasad.
Hasad ke siapa? Hasad ke nasab Nabi SAW yang berasal dari bangsa Quraisy. Saking yakinnya Yahudi ini, wah nanti akan keluar Nabi akhir zaman. Di kitab mereka disebutkan Nabi ini lahir di Mekah, akan pindah ke Madinah. Makanya 3 orang Yahudi, suku bangsa Yahudi dari Yaman pindah ke Madinah. Suku Yahudi Bani Quraidah, Bani Qunayqa, Bani Nadir pindah. 3 Yahudi. Maka di Madinah ada Yahudi, ternyata tidak ada pendatang mereka. Kenapa mereka pindah? Menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Karena mereka meyakini Nabi akhir zaman pasti dari bangsa Yahudi, dari bangsa Bani Israel. Karena semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad memang Bani Israel. Selama menunggu kedatangan Nabi ini mereka terlibat rivalitas yang keras dengan bangsa Quraisy di Mekah. Musuh gerot. Kalau orang-orang Quraisy perang dengan suku lain, menang, wah euforia kemenangan itu bergema, sengaja memanas-manasi Yahudi. Apa kata Yahudi? Tunggu sampai keluar Nabi akhir zaman, kami akan berperang dengan Nabi ini memerangi kalian. Ternyata begitu muncul Nabi yang ditunggu-tunggu berasal dari bangsa Quraisy, musuh besarnya. Semua tandanya ada, benar. Yakin. Sampai Allah menyatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tahu benar. Tapi yang disayangkan kata mereka, kok bangsa Quraisy musuh gerot. Akhirnya ditolak karena hasad. Ingat, hasad berakibat menolak kebenaran. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tadi. Merusak agama, merusak keyakinan, merusak kehidupan dunia akhirat. Apalagi ukhuwah. Apalagi dakwah. Agamanya dirusak oleh karakter hasad ini. Ya. Dari sinilah bisa kita duga atau bisa kita fahami kenapa hasad ini bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Dari sini saja, ini baru muqaddimah, belum inti. Kita sudah faham mengapa hasad ini merusak. Contohnya ada ya Yahudi. Contoh lain sebelum itu si iblis laknatullahi. Hasad kepada siapa? Adam alaihissalatu wassalam. Iblis yakin kepada Allah dan takut kepada Allah. Awalnya iman kepada Allah. Hasad kepada Adam rusak semuanya tuh. Sehingga nekat lebih rela menjadi makhluk terlaknat abadi di neraka karena hasadnya. Memang menyesal, kemudian iblis menyesal dia, tapi sudah gak bisa dirubah. Keyakinannya dirusak karena hasadnya. Yahudi keyakinannya dirusak karena hasadnya. Orang yang hasad terlibat dalam dakwah lebih baik merusak dakwahnya sekedar untuk bisa melampiaskan karakter hasadnya. Ukhuwah sudah terjalin dengan baik, dengan kondusif, dengan enak, nyaman. Lebih baik rusak, lebih baik bermusuhan, saling membenci, saling mencelakakan, asal puas dengan melampiaskan karakter hasadnya. Nanti kita akan rinci bagaimana hasad ini bekerja menebar teror dan keburukan dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, para ulama menyatakan minimal nih, dan bisa lebih. Ada 10 kerusakan yang lahir dari hasad. Bahaya hasad minimal ada 10 minimal nih. Yang terpenting saja.
Yang lain-lain selain yang 10 ini amat sangat banyak sekali. Nah, di antara beberapa poin dari 10 poin ini, kita nanti akan melihat bagaimana hasad merusak semuanya, termasuk merusak dakwah, merusak ukhuwah Islamiyah. Ada satu di kalangan aktivis dakwah yang hasad, cukup 1-2 orang bisa merusak ribuan orang. Sering saya bilang, keburukan itu nggak perlu banyak untuk merusak kebaikan yang banyak. Cukup sedikit, maka kebaikan yang banyak akan rusak. Peribahasa mengatakan karena nila setitik rusak susu sebelangga. Ya, racun yang masuk ke dalam tubuh kita nggak perlu segelas, 1 tetes bisa mati orang, bisa ular kobra umpamanya. Virus yang masuk ke tubuh kita bisa mematikan kita. Banyak kan waktu pandemi corona kemarin, COVID-19 kemarin yang mati banyak kan. Virusnya itu nggak segede kelereng, nggak kecil. Saking kecilnya tidak kelihatan. Kecil. Tapi daya rusaknya luar biasa. Jangan pandang enteng kepada keburukan sekecil apapun. Daya rusaknya itu luar biasa. Berdasarkan hal itu jangan anggap enteng hasad sekecil apapun. Dan hasad tidak akan bisa terhindarkan oleh setiap orang, pasti ada, sesoleh setakwa apapun orang itu. Makanya Nabi SAW menyatakan idza hasadta fala tabghi. Kalau kamu hasad, jangan berbuat aniaya kepada orang yang kamu hasad tersebut. Sama dengan cemburu. Cemburu ini laki atau perempuan nggak bisa dihindarkan, pasti muncul rasa cemburu, tidak dosa. Dosa atau pahalanya dilihat dari bagaimana cara dia melampiaskan kecemburuannya. Baru kalau salah langkahnya dosa. Kalau benar langkahnya berpahala. Hasad begitu muncul hasad dalam diri belum tentu dosa. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menyatakan ketika dalam hati kita ada hasad, artinya tidak suka kepada nikmat yang Allah berikan kepada seorang, sampai di sana tidak dosa. Baru dosa ketika dia beraksi dengan hasadnya. Memfitnah, suudzon, menuduh kayak gitu, itu baru ya berbuat aniaya. Maka Nabi SAW menyatakan idza hasadta fala tabghi. Kalau kamu hasad, jangan berbuat aniaya, jangan berbuat dolim, jangan melakukan keburukan yang merugikan dia dengan hasad. Bagaimana tuh untuk menghilangkan hasad? Tenang, nanti ada petunjuknya ya. Sekarang ini kita akan bahas 10 keburukan yang lahir dari hasad. Apa saja? Pertama, keburukan yang pertama. Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Sekarang sudah sedikit lagi waktu yang tersisa, tinggal kira-kira 14 menit lagi. Nanti aja ya, di 2 pekan yang akan datang atau pekan yang akan datang. Kita akan lanjutkan, dan sekarang kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Jazakallahu khairan atas waktunya Ustaz. Tentang yang tadi Rasul sabdakan bahwa semua orang tidak akan terlepas dari yang 3 tadi Ustaz. Tapi mungkin nanti Ustaz akan membahas dia akan datang. Minimal sekarang saya ingin pencerahan bagaimana antisipasi untuk tidak pada itu. Apakah memang mutlak tidak apa? Pada terlibat pada yang tadi Rasul bahwa tidak akan terlepas. 3 itu. Iya. Nah, secara singkat saja bahwa mungkin ke depan akan dijelaskan oleh Ustaz. Tapi saat ini saya mohon penjelasan bagaimana kiat untuk menangkal itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi dijelaskan kita tidak akan bisa selamat dari 3 keburukan tadi. Yaitu tatayur, hasad, dan suudzon.
Bagaimana cara menghindarinya? Karena sudah dibilang nggak bisa. Yang bisa adalah dihapus. Dihapus setelah muncul itu baru dihapus. Bisa, ada bisa. Gimana? Oke, kan tadi saya sudah bilang nanti akan ada pembahasan itu. Nah, jadi walaupun kita seperti Ahwat nggak bisa lepas dari sifat cemburu. Bagaimana cara menghindari kecemburuan? Nggak bisa. Dan tidak terduga tuh ya. Melihat umpamanya suaminya teleponan bisik-bisik, halo, sudah langsung tuh. Siapa itu? Gitu kan? Padahal bukan seseorang yang patut dicemburui. Jadi yang penting nanti bagaimana cara menghapus itu. Nanti akan ada pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab. Kemarin anak-anak izin mau ketemu teman-temannya di mall. Tapi anak larang dia. Dia berkata, bukannya bunda bilang kita harus silaturahmi. Anak bilang silaturahmi bukannya di mall tapi datang ke rumah. Ini anaknya Ikhwan apa Ahwat nggak dijelaskan ya. Sudah betulkah tindakan yang ana lakukan? Karena dia bilang ana sudah berlebih-lebihan. Masa untuk ketemu teman sekali ini kakak nggak pernah main-main, bunda melarang kakak. Tadi anak tapi sekarang kakak. Jadi yang benar anak apa kakak? Anak tapi sering disebut kakak, mungkin anak pertama. Ini nggak disebut laki apa perempuan. Pertama, tidak terlarang pergi ke mall. Kecuali kalau dia bilang belak-belakan mengutil. Masa ke mall, ngapain ngutil ya? Jangan. Yang terlarang ngutilnya bukan ke mallnya. Mall itu pasar biasa. Apa terlarang ke pasar? Tidak terlarang. Jadi tempat yang mubah boleh saja. Selama kegiatan dia di tempat itu kegiatan yang mubah. Mau ke mall, apa ada sesuatu yang harus dibeli? Kan di warung juga ada. Nggak ada. Kalau tuh ada barangnya beda dan seterusnya. Terus ketemu teman umpah. Selama kegiatannya mubah. Nggak perlu dilarang, boleh saja ya. Beri kepercayaan si anak. Kadang anak perlu healing. Perlu umpamanya refreshing. Di rumah terus jenuh umpamanya. Selama dia, kalau dia wanita tidak safar gitu. Ke mall ketemu dengan teman-teman sama wanita ya nggak masalah. Apalagi boleh pulang ngaji dulu ya. Setelah ngaji boleh ketemuan di mall. Nggak masalah. Mau apa dengan teman? Jajan. Makan bakso bareng nggak masalah. Silakan saja. Tidak perlu dilarang. Selama mubah. Kecuali kalau nyata terlarang. Mau kemana karaokean? Nggak boleh. Jangan. Siapa teman-teman? Ada si fulanah. Oh campur. Jangan. Ya. Karena terlarang. Bagaimana hukumnya menerima hadiah dari seorang yang sumber hartanya dari usaha trading cryptocurrency? Saya nggak tahu nih, nggak ngerti. Sekarang begini, kalau ada kita buka warung, jual. Ada pegawai bank, murni gajinya dari hasil bekerja di bank. Belanja dagangan kita jualan bala-bala. Jual jangan, kalau dia beli, jual. Tapi uang dia berasal dari hasil riba, nggak masalah. Karena proses sampainya uang itu kepada kita melalui proses yang halal, yaitu apa? Jual beli. Bagi kita halal karena menjual. Bagi dia haram karena bala-bala itu dibeli dari sumber yang haram. Jadi proses
dia memperoleh bala-bala itu melalui proses yang haram, bekerja di bank ribawi, hasilnya ada haram, dibelikan uang yang haram itu makanan, maka yang dimakan haram bagi dia. Tapi kita menerima uang itu melalui proses yang halal, yaitu proses jual beli. Pokoknya kalau uang atau barang itu sampai ke kita melalui sebuah proses yang halal secara syar'i, halal juga. Termasuk hadiah. Kalau umpama orang yang bekerja di bank memberi hadiah kepada kita, halal karena menghadiah. Nabi SAW suka menerima hadiah dari orang Yahudi dan Nasrani, padahal mereka tukang membunga-bungakan uang. Hasilnya dari riba. Memberi hadiah kepada Nabi SAW diterima karena prosesnya halal. Bagaimana kalau bank memberi hadiah kepada kita? Kalau hadiah itu karena kita menabung di sana, nggak boleh, itu riba. Kullu qardin jarra bihin manfa'ah fahuwa riba. Jadi kalau bank itu memberi hadiah ke kita karena kita menabung di sana, ya riba. Tapi kalau kita nggak punya tabungan di sana, bank membagi-bagikan hadiah, kita bukan nasabahnya. Dapat umpamanya mobil 10 miliar. Boleh terima karena hadiah. Yang bukan disebabkan karena tabungan kita di sana, bukan. Jadi dibolehkan. Kalau seperti pertanyaannya apa tadi? Hukumnya menerima hadiah dari seorang yang sumber hartanya dari usaha trading cryptocurrency. Kalau hadiah itu tidak berkaitan dengan transaksi yang haram, maka boleh. Kita punya tetangga, pegawai bank, ngasih hadiah ke kita, terima, nggak masalah. Karena proses sampainya barang itu melalui saling memberi hadiah. Sama dengan jual beli, itu proses yang halal ya. Wallahu a'lam. Bagaimana menjawab atau menerangkan pandangan kepada teman anak yang punya image Ikhwan Sunnah suka poligami? Coba di sensus berapa orang Ikhwan Sunnah, berapa persen yang poligami? Ada 10%? Enggak. Betul ada 1-2, tapi yang tidak sunnah lebih banyak lagi. Kita bandingkan. Ini bukan berkaitan dengan sunnah atau tidaknya. Betapa banyak ahli bidah poligami, ahli maksiat poligami, orang yang tidak beragama poligami, banyak. Kenapa yang disudutkan orang yang mengamalkan sunnah saja? Saya juga tidak. Sampai saat ini. Punya pandangan, punya image Ikhwan Sunnah suka poligami. Tapi nggak punya ilmunya. Gak hanya yang sunnah, yang tidak sunnah juga bukan karena sunnah tidak, itu mah karakter jelema nawe. Ada yang tidak sunnah tapi poligami banyak. Kenapa mereka tidak disudutkan? Pas sunnah poligami disudutkan. Siga nu teu resep ka sunnah teh. Karena dia bilang ada temannya di poligami, si suaminya main talak lalu rujuk, sekarang ditalak lagi. Itu bukan karena pemahaman sunnahnya, tapi karakter eta mah. Jangankan Ikhwan Sunnah, sahabat saja, sahabat. Ada yang maksiat? Ada yang berzina? Ada yang mabok? Ada. Sampai di zaman di zaman Umar dicambuk itu yang mabok itu. Bahkan di zaman Nabi SAW. Jadi bukan karena ajaran Islamnya, engkau Islam tapi gitu. Bukan karena Islam, jangan salahkan Islamnya. Tapi karakter orangnya. Agama apapun yang dianut, kalau karakternya begitu-begitu. Orang Islam juga
pemahaman apapun yang dia miliki, baik sunnah atau bukan, karena karakternya begitu. Di kalangan ikhwan yang sunnah ada yang maling banyak. Malingnya di masjid lagi. Jadi ketika kenseng diedarkan, akhwat terutama, batur mah tutup kudung masukkan uang karena nggak mau kelihatan. Tutup kudung ambil uang. Ada yang begitu tuh. Jadi jangan salahkan sunnahnya, karakter orangnya aja. Akhwat ini sangat taat pada suami, melayani dengan baik dan cukup berilmu. Kalau cukup berilmu, kenapa memilih yang tidak berilmu? Artinya berarti kurang ilmu. Jadi itu yang terpatri, main poligami seenaknya. Apakah hal ini perusak ukhuwah? Sudah dijelaskan. Jadi bukan karena sunnahnya, bukan karena pemahaman sunnahnya. Kalau ngambil sampel yang benar ya. Pertama, sampel yang diambil hanya 1-2 orang dari ribuan orang. Kedua, ternyata di luar yang sunnah juga lebih banyak yang begitu ya. Jadi keliru dia di dalam mengambil sampel sehingga keliru di dalam menyimpulkan. Apakah dibenarkan bila anak menceraikan salah satu istri anak? Iya meren. Nyambung. Hayat di dia gini. Apakah dibenarkan bila anak menceraikan salah satu istri anak karena alasan anak dan anak sudah tidak karena alasan anak? Apa anak dijadikan alasan untuk cerai? Malah mestinya anak dijadikan alasan untuk mempertahankan. Aneh alasan, ternyambung ya. Karena alasan anak dan anak sudah tidak berkemampuan berbagi malam dan secara finansial sedang turun. Ini nggak kepikiran sebelum ta'adud nih. Dicoba dulu mampu, oh nggak mampu, mundur lagi. Akhwat jadi percobaan. Jadi kenapa anak dijadikan alasan bercerai? Harusnya dijadikan alasan untuk menguatkan pernikahan, ya. Termasuk tidak mampu berbagi malam dan finansial. Suruh istrinya bersabar. Kecuali kalau istrinya merasa haknya tidak terpenuhi menggugat cerai, khulu gitu, itu hak istri. Istri boleh menggugat cerai. Kalau haknya tidak terpenuhi, hak nafkah lahir batin tidak terpenuhi, boleh. Tapi kalau terpenuhi walaupun pas-pasan, suruh sabar. Ya, suruh sabar. Itu solusinya dan tetaplah berusaha. Bagaimana jika kita berniat silaturahmi kepada saudara, tapi saudaranya tidak mau dikunjungi? Ya jangan atuh. Allah menyatakan, "Wa idza qila lakum irji'u farji'u." Kalau dikatakan ketika kamu bertamu, kata pribumi pulang lagi, nggak mau nerima tamu, wajib pulang. Mungkin dia ada alasan, mungkin sakit. Mungkin sedang mengerjakan sesuatu yang dikejar-kejar deadline, ya, tidak memungkinkan. Para ulama sering begitu. Ada tamu tidak janji. Saya sering pas mau berangkat terus tamu, saya ada konsultasi penting gitu. Saya udah mau berangkat, mobil sudah dibuka, gimana? Kata dia, untuk apa jadi ustadz kalau tidak melayani umat? Saya bilang umat di sana lebih banyak, ratusan. Ini Anda seorang. Umat di sana sudah janji, dari umumkan. Anda tidak janji, sok mending mana? Jadi wayahna tidak diterima, ya boleh. Jadi
tidak mau dikunjungi karena alasan kurang suka ramai-ramai atau banyak orang dan akhirnya menjaga jarak, tidak berkunjung lagi, takutnya saudara merasa tidak nyaman dengan kehadiran kita. Salahkah jika kita tidak pernah mengunjunginya lagi karena sudah berkali-kali dihubungi alasannya tidak ada? Iya, pertama coba introspeksi. Kenapa? Setiap kali kita berkunjung ditolak. Mungkin kita pika sebelen. Setiap datang jebol. Sekali datang seharian minta makan 3 kali. Atau yang diomongkannya buruk, membuat pribumi tidak nyaman. Akhirnya siapapun yang kita kunjungi keberatan. Mungkin introspeksi. Itu yang pertama. Kedua, husnudzonlah. Mereka tidak mau menerima kita dengan alasan yang tadi, mungkin alasannya itu ada yang lebih kuat, yang lebih syar'i. Seperti tadi, mungkin ada kewajiban. Atau kalau dia akhwat, ada suaminya, dia lebih wajib khidmat kepada suami, mengurus anak, beres-beres di rumah. Jadi umpamanya dia pernah menerima tamu, lama nggak beres-beres, tamu pulang, dia belum beres, suaminya sudah pulang. Dalam keadaan masih berantakan, masih belum siap. Rusak hubungan dia dengan suami. Dia nggak ingin itu terjadi. Mungkin begitu. Ya sudah, kalau orang tidak mau kita kunjungi, jangan paksakan ya. Cukup silaturahminya dengan cara lain, chatting, telepon, video call, atau bertemu di pengajian seperti ini. Itu saja ya. Apakah disebut hasad jika melihat anak orang lain lebih soleh dari anak kita sendiri? Kalau hanya begitu mah tidak hasad ya. Kecuali begini, anak lain soleh, senang, tapi kita ingin anak kita sesoleh dia. Tanpa membenci kesolehan anak orang lain tersebut. Itu namanya ghibthah, itu bagus. Nanti ada beberapa jenis hasad. Ada hasad yang haram, yang mubah, yang sunnah, yang wajib ada. 4 macam jenis hasad. Nanti akan ada penjelasannya. Terakhir, apakah mendoakan teman yang maksiat termasuk nahi munkar? Tergantung isi doanya. Kalau isi doanya semoga dapat hidayah, ya bagus. Tapi kalau isi doanya sing cilaka, ya jangan ya. Karena kita merasa tidak enak kalau menegur langsung. Nah ini, perasaan tidak enak ketika menegur, ini yang pernah terjadi di kalangan umat terdahulu yang menyebabkan amar ma'ruf nahi munkar tidak bisa dilaksanakan, akhirnya Allah memberikan azab kepada mereka. Jangan terhalang dengan ketidakenakan ini ya. Cukup ya, sampai sini insyaallah kita jumpa lagi. Tunggu BC dari panitia. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.